Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi region. Region adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri. Karakteristik ini ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contohnya wilayah yang ditinjau dari aspek fisiknya seperti wilayah pegunungan, wilayah gurun. Untuk sementara itu sifat wilayah yang ditinjau dari aspek sosialnya seperti wilayah perkotaan dan pedesaan. Region dan regionalisasi sangatlah berbeda. Untuk regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan karakter tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu region formal dan region fungsional atau disebut juga nodal. Region formal juga disebut area tunggal dan statis, yaitu daerah ini termasuk area yang dibentuk oleh kesamaan, kenampakan, sifat permukaan bumi, iklim, tumbuh-tumbuhan, tanah, penggunaan tanah, dan lain-lain. Kita dapat membagi bentuk permukaan bumi berdasarkan topografi tinggi rendahnya. Misalnya untuk daerah pegunungan, daerah ini adalah entitas yang mirip, yaitu bentuk pegunungan. Sejauh penampakan, medan pegunungan masih berhubungan atau relatif sama panjang atau lebar seperti pegunungan. Berdasarkan iklim, kita dapat mengelompokkan permukaan bumi tiga zona iklim, yaitu zona iklim tropis, di mana wilayah ini memanjang antara 23,5 derajat LU hingga 23,5 derajat LS meliputi zona iklim, sedang antara 23,5 derajat S dan 23,5 derajat S hingga 66,5 derajat S dan 66,5 derajat S. Dan zona iklim dingin atau kutub bervariasi antara 66,5 derajat N dan 66,5 derajat S hingga 90 derajat N dan 90 derajat S. Pembagian tersebut hanya didasarkan pada satu unsur iklim, yaitu elemen suhu. Region dapat ditandai pula oleh bentuk-bentuk kenampakan lahan dengan pola umum dari aktivitas pertanian, industri, permukiman, perkebunan, atau bentuk lahan lain yang relatif tetap. Berdasarkan vegetasi atau penggunaan lahan dapat disebut sebagai wilayah perkebunan, wilayah pertanian, sawah, wilayah pertanian kering, wilayah kehutanan. Mungkin saya tidak sepenuhnya di wilayah tersebut bertani sawah, tetapi terdapat pula atau diselingi dengan jenis pertanian lainnya seperti pertanian kering, perkampungan, atau permukiman. Tetapi karena pertanian sawah sangat dominan atau keseragaman sawah sangat menonjol, maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah pertanian sawah. Region fungsional disebut juga region nodal. Region fungsional bersifat dinamis dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Pusat tersebut disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, maka sejauh itulah batas region nodal. Contoh sederhananya dapat kita amati pada masyarakat tradisional atau praindustri, di mana pada pusat perkampungan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Lahan pedesaan dapat menyediakan berbagai kebutuhan penduduk seperti makanan, bahan bakar, dan pakaian sederhana. Perkampungan merupakan pusat tempat dibuatnya berbagai keputusan yang menyangkut kehidupan warga kampung, dan perkampungan pun merupakan pusat pergerakan manusia atau penduduk kampung dan hewan sebagai alat bantu pembajakan lahan pertaniannya ke lahan petani. Region nodal terdapat 4 unsur penting, yaitu adanya arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. 2. Adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. 3. Adanya wilayah yang makin meluas. 4. Adanya jaringan rute tempat tukar menukar berlangsung. Gambar sebelah kiri atas menunjukkan yang menjadi inti pada region. Tentang perwilayahan secara formal dan fungsional. Yang pertama itu ada perwilayahan formal, yaitu didasarkan pada gejala dan objek yang ada di tempat tersebut, atau perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintah. Nah, di sini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada daerah pegunungan yang didasarkan pada ciri-ciri morfologinya, yaitu suatu daerah yang memiliki ketinggian di atas 600 mdpl. Beda tingginya antara tempat yang rendah dan
tinggi lebih dari 500 mdpl dan kemiringan lerengnya itu lebih dari 24%. Dan untuk yang kedua itu adalah lahan pertanian yang dimana didasarkan pada ciri-ciri tanaman dan pengelolaan lahan. Tanamannya biasanya itu di tanaman yang diusahakan seperti pangan dan sayuran, dan hal ini juga dilakukan secara intensif. Yang ketiga itu ada lahan kehutanan yang didasarkan pada ciri-ciri vegetasinya, yang dimana vegetasi ini yang nampak pada umumnya adalah vegetasi alam, seperti kanopinya itu lebat, pohonnya bervariasi, dan tidak ada pengolahan lahan yang lainnya. Dan untuk yang keempat itu ada perkotaan yang dimana didasarkan pada ciri-ciri pemukiman dan jaringan jalan. Pada umumnya ini pemukiman yang padat dan tersebar secara merata di sekitar jalan, dan jaringan jalan yang ada hampir tersebar di seluruh wilayah secara rata dan dapat dijangkau atau menjangkau daerah yang ada di kota atau perkotaan. Dan yang kelima itu ada benua Australia yang didasarkan pada hamparan atau landasan kontinen dan gugusan kepulauan. Wilayah ini termasuk wilayah yang termasuk pada benua Australia itu ada Australia dan Selandia Baru. Dan untuk contoh yang keenam itu ada negara Indonesia yang dimana didasarkan pada pengakuan internasional pada wilayah hukum Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dengan semua perubahan dengan segala perubahan sampai sekarang, dengan batas-batas yang jelas seperti garis lintang dan garis bujur. Untuk yang ketujuh itu ada Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan dengan batasan yang jelas berupa sungai, punggungan, dan laut. Itu untuk contoh perwilayahan secara formal, dan di sini ada perwilayahan secara fungsional itu didasarkan pada fungsi-fungsi asal-usul dan perkembangan. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada wilayah konservasi yang didasarkan pada fungsi atau peruntukannya, bahwa daerah tersebut harus terjaga fungsinya, seperti mempertahankan tanah atau air atau flora dan fauna dan atau biodiversity seperti daerah konservasi dan daerah keraton. Untuk contoh yang kedua dari perwilayahan fungsional itu ada kota satelit, didasarkan pada fungsi sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatan dapat disebar ke kota-kota kecil yang ada di kota utama. Kota satelit ini sangat baik untuk menahan laju urbanisasi dan pemerataan pembangunan. Contohnya ini seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, ini masuknya kepada kota satelit Jakarta. Dan untuk Cileunyi, Soreang, Padalarang, dan Lembang itu masuk ke dalam kota satelit Bandung. Dan untuk yang ketiga itu ada zona penyangga, yang dimana fungsi daerah ini sebagai pelindung dan penyangga bagi daerah lain. Dan zona ini juga digunakan untuk tolak ukur dari kerusakan daerah yang akan dilestarikan, seperti hutan mangrove yang dimana fungsinya ini untuk menjaga pantai dari gelombang atau abrasi. Ada juga zona PHBM, yaitu pengelolaan hutan bersama rakyat, yang dimana zona ini menyangga wilayah hutan agar terhindar dari kerusakan masyarakat. Dan untuk yang terakhir ini ada wilayah resapan. Wilayah resapan ini didasarkan pada fungsi daerah yang akan dijadikan daerah resapan air hujan, seperti daerah resapan Bandung Utara itu sebagai daerah resapan air untuk pemenuhan air tanah di kota Bandung. Nah, dan untuk daerah resapan Bopuncur atau Bogor, Puncak, Cianjur itu sebagai daerah resapan air hujan untuk pemenuhan air tanah di wilayah kota Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regionalisasi. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya regionalisasi ini merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi regionalisasi ini proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, adapun klasifikasi ataupun penggolongan suatu wilayah dapat dilakukan secara formal atau juga dapat dilakukan secara fungsional. Nah, dua jenis penggolongan regionalisasi ini, yang pertama itu wilayah formal atau bisa disebut dengan region formal. Nah, region formal ini merupakan wilayah formal adalah satu region yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, region formal sering juga disebut dengan uniform region atau wilayah seragam atau wilayah berseragam. Nah, region formal ini berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan juga kesamaan vegetasi. Nah, kemudian yang kedua itu wilayah fungsional atau bisa disebut dengan nodal region. Nah, nodal region ini merupakan jenis penggolongan region selanjutnya
yang dilihat berdasarkan hubungannya dengan region lain gitu. Jadi kalau nodal region itu dilihat dari hubungan, berdasarkan hubungannya dengan region lain. Nah, jenis region ini yang disebut dengan fungsional region. Nah, jadi seperti ini nih, interaksi antar wilayah perkotaan sebagai pusat industri dan jasa dengan wilayah pedesaan sebagai penyedia sebagai penyedia sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi wilayah perkotaan. Nah, adapun untuk pembuatan region uniform ini, yang pertama itu mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang diinginkan. Nah, itu merupakan langkah pertama pembuatan region uniform, yaitu mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian yang kedua ini mengelompokkan jenis berdasarkan hubungannya dengan region lain. Nah, jenis region ini yang disebut dengan fungsional region. Nah, jadi seperti ini nih, interaksi antar wilayah perkotaan sebagai pusat industri dan jasa dengan wilayah pedesaan sebagai penyedia sebagai penyedia sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi wilayah perkotaan. Nah, adapun untuk pembuatan region uniform ini, yang pertama itu mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang diinginkan. Nah, itu merupakan langkah pertama pembuatan region uniform, yaitu mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian yang kedua ini mengelompokkan jenis atau tipe-tipe yang sama dari objek-objek dan menarik garis batas yang memisahkan setiap zona tersebut dengan cara region harus homogen. Nah, yang pertama itu dengan cara region harus homogen. Kemudian yang kedua ini region harus merupakan satu kesinambungan. Nah, yang kedua itu region harus merupakan kesinambungan. Kemudian yang ketiga itu semua tempat harus ditentukan menjadi beberapa region, kelompok tidak lebih dari satu region. Nah, kemudian yang pembuatan region nodal. Nah, adapun untuk pembuatan region nodal ini, di dalam pembuatan region nodal ini kita harus memperhatikan core area atau daerah inti. Nah, ciri dari region nodal ini adalah adanya gerakan yang mengarah ke titik pusat. Nah, jadi salah satu ciri dari region nodal ini ada pergerakan ke arah titik pusat, sementara daerah belakang penopang atau yang terpengaruhnya sering disebut sebagai hinterland. Perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Nah, kalau misalnya beberapa materi yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengelompokan wilayah atau region itu ada secara formal dan juga fungsional. Hal ini tergantung pada kesepakatan atau tujuan yang akan digunakan dalam klasifikasi perwilayahan tersebut. Nah, ada juga regionalisasi berdasarkan fenomena geosfer, yang mana fenomena geosfer ini ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama mengenai atmosfer. Nah, perwilayahan atmosfer sendiri itu adalah perwilayahan berdasarkan iklim, berdasarkan iklim, yaitu dari posisi matahari, dari ketinggian posisi matahari dan ketinggian tempat. Nah, yang pertama itu dalam litosfer ada perwilayahan iklim berdasarkan posisi matahari. Nah, yang kita ketahui gitu, dalam posisi matahari ada terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah iklim panas atau tropika. Yang ini tuh wilayah yang tersinari sepanjang tahun itu oleh sinar matahari, dan selanjutnya ada wilayah iklim sedang yang mengalami musim panas juga dan juga mengalami musim dingin, dan selanjutnya ada wilayah iklim kutub. Dan wilayah itu yang paling jarang itu terkena sinar matahari, bukan berarti tidak tersinari oleh matahari, tapi jarang dari setiap tahunnya. Nah, selanjutnya perwilayahan iklim berdasarkan tempatnya. Nah, berdasarkan tempatnya itu digolongkan dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu iklim panas, yaitu daerah yang memiliki ketinggian, perwilayahan iklim berdasarkan ketinggian tempat. Nah, digolongkan menjadi beberapa wilayah, ada ada 4 wilayah. Yang pertama itu iklim panas yang ketinggian dari 0 sampai 700 meter mdpl atau ketinggian dari laut. Lalu iklim sedang, yaitu daerah yang dari 700 sampai 1500 meter mdpl, dan selanjutnya 1500 sampai 2500 meter mdpl, yaitu iklim sejuk, dan selanjutnya yang iklim dingin yaitu lebih dari 250 mdpl. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perwilayahan berdasarkan fenomena litosfer. Nah, yang kita ketahui itu fenomena litosfer itu lebih terfokus ke batuan, kemiringan lereng, dan tanah. Nah, baik, dari perwilayahan berdasarkan litosfer ada 3 poin dari ini. Yang pertama itu berdasarkan batuan. Nah, kalau berdasarkan batuan itu diklasifikasikan berdasarkan umur batuan, dapat dibedakan menjadi wilayah berbatu
tersier dan wilayah berbatu kuarter. Uh, Tersier dan kuarter ini adalah masa umur batu tersebut terbentuk berdasarkan genesanya yang dapat dibedakan menjadi wilayah magmatik atau wilayah metamorfik atau wilayah batuan sedimen. Nah, lebih ke jenis batuan kalau berdasarkan genesa itu lebih ke jenis batu tersebut gitu. Dan dan berdasarkan kekompakan batu. Nah, wilayah dibedakan itu batuan terkonsolidasi dan wilayah berbentuk terkonsolidasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kemiringan lereng wilayah berdasarkan fenomena kemiringan lereng. Hal ini tuh ada dikaitkan dengan fenomena dinamika kulit bumi dan sifat batuan. Daerah yang sifat batuannya rig atau keras, jika ada pergerakan kulit bumi akan terjadi patahan atau rekahan gitu terhadap wilayah tersebut. Sedangkan pada batu yang lunak, jika ada pergerakan kulit bumi akan terjadi lipatan dan punggungan. Nah, berdasarkan fenomena tersebut juga, permukaan bumi dapat dibedakan wilayah hampir datar, kemiringan lereng kurang dari 2%, dan wilayah agak miring, kemiringan lereng antara 2-7%, wilayah miring, kemiringan lereng tersebut tuh 7-12%, wilayah agak curam, nah yaitu kemiringannya 12-8%, dan wilayah curam 12-18%, wilayah curam kemiringan lerengnya itu 18-24%, dan kemiringan sangat curam lebih dari 24%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perwilayahan berdasarkan fenomena tanah. Nah, berdasarkan bisa dibedakan menurut genesis tanahnya gitu. Dapat dibedakan menjadi wilayah mineral dan wilayah tanah organik, wilayah tanah mineral dan wilayah tanah organik. Nah, berdasarkan tekstur tanah dapat dibedakan menjadi wilayah tanah berpasir dan wilayah tanah berdebu, serta wilayah tanah berlempung. Nah, berdasarkan kedalaman tanah dapat dibedakan menjadi wilayah tanah dalam dan wilayah tanah dangkal. Nah, berdasarkan perkembangannya dapat dibedakan menjadi wilayah tanah baru seperti regosol dan wilayah tanah yang telah mengalami perkembangan seperti latosol, kambisol, podsolik, mediteran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perwilayahan hidrosfer. Nah, dalam perwilayahan hidrosfer ini kurang lebih sama gitu, ada dari morfologi air berdasarkan permukaannya, densitas air, dan kedalaman air tanah gitu. Nah, ada 3 poin yang akan dibahas dalam fenomena perwilayahan di hidrosfer. Yang pertama, berdasarkan air permukaan. Nah, hal ini tuh karena dipengaruhi oleh keadaan morfologi curah hujan, dan kondisi batuan. Nah, berdasarkan daerah aliran sungai dapat dibedakan menjadi wilayah hulu sungai, wilayah tengah sungai, dan wilayah hilir sungai. Nah, berdasarkan dengan genangan tuh, air dapat dibedakan menjadi wilayah tangkapan air, wilayah aliran sungai, wilayah danau, waduk, wilayah rawa, wilayah laut. Berdasarkan kemampuan menampung air hujan dapat dibedakan menjadi wilayah banjir dan wilayah berdrainasi baik. Nah, selanjutnya dalam perwilayahan hidrologi ada perwilayahan berdasarkan fenomena densitasi air. Nah, setiap wilayah itu memiliki densitasi air yang berbeda. Hal ini karena dipengaruhi oleh kandungan mineral yang ada pada air. Nah, pengaruh berdasarkan density air berbeda gitu dalam setiap wilayah. Itu permukaan bumi dapat dibedakan menjadi wilayah seperti lautan dan wilayah payau dan juga perairan darat itu. Lebih kayak apa ya, densitasi air tuh kayak pengelompokan jenis air gitu. Dan selanjutnya perwilayahan berdasarkan keadaan air tanah. Nah, hal ini tuh disebabkan karena pengaruh oleh curah hujan, batuan, kemiringan, dan vegetasi penutup lahan itu. Berdasarkan kedalaman air tanah, daerah di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi wilayah air tanah dan wilayah air tanah dangkal, air tanah dalam, dan wilayah mata air gitu. Dan selanjutnya perwilayahan berdasarkan biosfer. Nah, kalau misalnya biosfer itu terbagi menjadi 2, ada vegetasi dan juga fauna gitu. Nah, kalau misalnya dalam vegetasi sendiri, hal ini tuh disebabkan karena pengaruhan dari curah hujan, suhu, kelembaban, ketersediaan air, drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman tanah, kejenuhan basa, pH, bahan organik, salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik, lereng, bahan erosi, genangan batuan di permukaan, dan singkatan batuan. Berdasarkan geografis dapat dibedakan menjadi wilayah oriental, wilayah paleotorik. Nah, kalau misalnya daerah paleotorik itu seperti Afrika, Indo-Melayu, Ponesia, dan wilayah neotropikal adalah wilayah Afrika Selatan, wilayah Australia, wilayah
Antartik berdasarkan lebar daun dapat dibedakan menjadi wilayah vegetasi berdaun lebar dan wilayah vegetasi berdaun jarum. Nah, berdasarkan pemanfaatan dapat dibedakan menjadi wilayah hutan lindung, wilayah hutan produksi, dan wilayah hutan konservasi, wilayah pertanian. Lalu wilayah permukiman, wilayah terbuka hijau, wilayah industri, dan lainnya. Nah, berdasarkan umur tanaman juga bisa dibedakan menjadi wilayah tanaman tahunan dan wilayah tanaman musiman. Nah, selanjutnya dalam fenomena fauna, tiap-tiap daerah itu memiliki persebaran fauna yang berbeda-beda. Nah, hal ini itu disebabkan oleh kurang lebih sama dengan vegetasi itu. Ada kondisi iklim, geologi, vegetasinya juga vegetasi itu sangat mempengaruhi dalam fenomena iklim berdasarkan perwilayahan biosfer. Dapat dibedakan menjadi wilayah Palearktik atau wilayah Ethiopia, yaitu Afrika, wilayah Oriental, wilayah Australia, wilayah neotrik, dan wilayah neotropikal. Nah, berdasarkan kelangkaan hewan, binatang dapat dibedakan dalam menjadi wilayah yang dilindungi dan wilayah hewan budidaya. Berdasarkan postur tubuh hewan juga dikelompokkan dapat dibedakan menjadi wilayah peternakan besar, wilayah peternakan sedang, dan wilayah peternakan kecil. Nah, berdasarkan habitat ikan dapat dibedakan menjadi wilayah ikan tawar, ikan payau, dan ikan laut. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke berdasarkan fenomena antroposfer. Nah, fenomena antroposfer sendiri itu dibagi menjadi 3 perwilayahannya, ada administratif, kependudukan, dan teknologi. Nah, kalau misalnya administratif, yang pertama perwilayahan berdasarkan fenomena administratif, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh kemampuan ada kemampuan dan kekuasaan dari rakyat yang dimiliki atau suatu bangsa gitu. Nah, berdasarkan administrasi ini tuh melahirkan pemerintahan dapat dibedakan menjadi wilayah negara, provinsi, kabupaten atau kota, wilayah desa atau kelurahan, wilayah kampung, RW atau RT, RW dan RT maaf. Berdasarkan administrasi pengelolaan dan kerjaan nasional dapat dibedakan menjadi wilayah teritorial, wilayah landas kontinen, wilayah zona ZEE maaf, wilayah laut bebas, dan wilayah jalur internasional. Nah, selanjutnya itu perwilayahan berdasarkan fenomena kependudukan. Hal ini tuh dipengaruhi oleh jumlah usia, jumlah pasangan usia subur yaitu atau PUS. Nah, berdasarkan jumlah penduduk dapat dibedakan menjadi wilayah megapolitan, wilayah metropolitan, wilayah kota kecil. Nah, sedangkan berdasarkan pendapatan dapat dibedakan menjadi wilayah kaya, wilayah sedang, wilayah miskin. Berdasarkan mata pencarian dapat dibedakan menjadi wilayah industri, wilayah jasa, dan wilayah agraris. Nah, yang terakhir itu ada perwilayahan berdasarkan fenomena teknologi. Nah, tiap-tiap daerah itu ada permukaan bumi, fenomena penggunaan atau penguasaan teknologi yang berbeda. Hal ini karena dipengaruhi oleh kemampuan atau penguasaan dan ilmu yang dimiliki berbeda. Contohnya seperti di Indonesia dan di Jepang, penerapan banyak di pabrik itu penerapan ilmu teknologi seperti robotnya masih berbeda jauh gitu. Kita masih menggunakan manusia, dan di Jepang rata-rata sudah menggunakan robot. Dan selanjutnya itu berdasarkan penguasaan teknologi dapat dibedakan menjadi wilayah berteknologi maju, wilayah teknologi konvensional, dan wilayah teknologi terbelakang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perwilayahan berdasarkan fenomena geosfer. Selanjutnya mengenai hierarki regional. Hierarki regional adalah pengelompokan wilayah berdasarkan tingkatannya yang mencakup berbagai tingkatan dari mulai tingkat nasional hingga tingkat lokal, yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam pengelompokan wilayah dan pembangunannya. Dalam hierarki regional, setiap tingkatan memiliki otoritas yang berbeda dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan program pembangunan. Yang pertama yaitu tingkat nasional, yang merupakan tingkat otoritas tinggi dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan nasional, yaitu yang merupakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berperan menentukan kebijakan nasional, merumuskan rencana pembangunan nasional, dan mengordinasikan pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks contohnya Indonesia, yaitu pemerintah pusatnya memiliki peran penting untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran untuk pembangunan negara Indonesia. Kemudian selanjutnya tingkat provinsi, yaitu di bawah nasional, memiliki peran penting pengelolaan wilayah pembangunan di tingkat provinsi. Pemerintahnya bertanggung jawab melaksanakan program pembangunan di seluruh kabupaten atau kota yang berada di provinsi tersebut. Selain itu, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab mengordinasikan pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Seperti contohnya Provinsi Jawa Barat, maka pemerintahannya akan melakukan pengelolaan pembangunan di seluruh Jawa Barat. Lalu tingkat selanjutnya yaitu kabupaten, yaitu yang di bawah provinsi, bertanggung jawab atas melaksanakan program pembangunan di wilayah kabupaten tersebut. Contohnya Kabupaten Tasikmalaya, maka pemerintahnya akan mengordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Tasikmalaya. Lalu tingkat kecamatan yang di bawah kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
yang bersangkutan. Pemerintahnya akan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan wilayah di kecamatan dan memperjuangkan kepentingan warga di tingkat kecamatan. Terakhir, tingkat desa yang merupakan tingkat terendah dalam hierarki regional bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa atau kelurahan yang bersangkutan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya anggaran di tingkat desa serta mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di desa atau kelurahan tersebut. Dalam hierarki regional, setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengelola wilayah pembangunan di tingkat yang berbeda. Pengelolaan yang baik dan efektif dari masing-masing tingkatan dan hierarki regional sangat penting untuk mencapai pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih.